Perkenalkan, nama saya Dila Rosti dari kelas A sore program studi bahasa Inggris NIM 322110001 semester 2 mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada di saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kalian 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nations. Dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal ini merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol keanekaragaman seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945 serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dari banyaknya simbol negara, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudra luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulastomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dan dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa, tentunya memahami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak sejujurnya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru mereka akan mengalami perdebatan dan pertingkaian yang berlarut-larut. Nah, macam-macam bentuk identitas negara. Yang pertama, bendera negara atau bendera merah putih.
Kesatuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mulai pasal 4 sampai pasal 24, bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggasan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Soekarno perlu diketahui merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, putih yang berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bangsa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berdasar dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa. 3. Lambang Negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Makna lambang Garuda Pancasila yang pertama, Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Yang ketiga, paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan, pembangunan, dan tenaga yang sangat besar. Yang empat, penjelasan tanggal 17 Agustus 1945, di antaranya pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu tunggal, pada ekor terdapat 8 helai bulu atau bulan. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu atau tahun. Bulu di leher terdapat 45 helai bulu atau tahun. 5. Kemudian yang dicengkram kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutosama karangan Empu Tahtular. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Pada perisai terdapat ilmu buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Berikut ini kelima simbol-simbol Pancasila tersebut. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ilustrasi bendera Indonesia atau nasionalisme, upacara bendera. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara RI dan identitas nasional, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu kerajinan lambang Garuda Pancasila di bengkel rumahan. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Father mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fried, seorang Indonesianisti, yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai music society seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka warna. Tetapi karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah yang heterogen, tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Meski memiliki banyak keanekaragaman, tetapi berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. 7. Kebudayaan daerah. Ilustrasi budaya masyarakat Indonesia cerdik Unsplaiskombe. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, dan ras yang tersebar di berbagai wilayah. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbincang dalam beragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Ada 8 karakteristik identitas nasional. Yang pertama, dibangun atas pengalaman bangsa, adanya komitmen. Yang ketiga, memiliki bahasa umum, menyamakan pandangan dan tujuan bersama, memiliki kebudayaan umum, adanya sejarah umum, keputusan politik negara, penonjolan sifat-sifat tertentu. Pandangan di batas atau pengalaman bangsa. Pengalaman, misalnya pentingnya bahasa, agama atau etnis dari negara-negara emigrasi dan imigrasi. Pengalaman yang dibawa dari yang pertama dapat dilihat sebagai kontribusi khusus dari tawaran-menawar
menawar pemuda imigrasi mengenai identitas nasional yang baru. Tawaran gabungan akan melalui proses negosiasi yang berkelanjutan, membentuk pandangan lebih atau kurang stabil pada humoris dan kemungkinan memiliki kehendak ini. Kedua, yang adanya komitmen. Identitas nasional merupakan penjelasan yang aneh tentang komitmen terhadap tanah air. Ini adalah pernyataan bahwa orang-orang tidak ada atau hanya sebagai akibat dari pemaksaan eksternal dan ingin hidup hanya dengan perhitungan politik mereka tentang keuntungan teoritis dan praktis mereka di bawah pengawasan nasional tertentu. Tetapi karena mereka memiliki yang selalu istimewa berkembang baik manusia dengan siapa mereka berbagi karakteristik tertentu. Yang ketiga, pengatur sebuah masyarakat. Identitas nasional adalah formal raisis modern untuk ketidakteraturan nasionalisme, sebuah dogma yang memiliki pameran mereka. Bukti pameran mereka. Mereka seharusnya mengilustrasikan karakteristik asli yang umum yang membuat sejumlah orang menjadi orang bahkan ketika mereka bukan orang-orang dari suatu dan sama atau negara. Memiliki bahasa umum, yaitu kesamaan yang dikembangkan karena kepentingan negara yang diperlakukan disajikan sebagai kekasan pro-politik yang harus diperhitungkan oleh negara. Suatu bangsa nasional pada akhirnya bukanlah produk dari perkembangan primitif alami dari deklik yang diucapkan, tetapi sebuah artefak dominasi politik. Terkadang bahasa standar sebagai bahasa umum yang ditegakkan di dalam kekuasaan. Kadang-kadang pejabat didirikan sebagai sasaran komunikasi resmi dan bisnis tanpa memperhatikan idiom yang diadopsi secara acak. Yang keempat, menyamakan pandangan dan tujuan bersama. Ada hubungan dengan bahasa mereka itu tersedia tanpa pandangan bulu untuk mengekspresikan pikiran kepada siapapun yang menguasainya, bahwa sebaliknya semua konflik yang perbedaan menjadi tidak relevan oleh kesamaan bahasa yang sama adalah penipuan kasar dan masuk akal hanya bagi mereka yang menuntut bahwa di samping identitas internasional semua kepentingan lain harus tetap diam. Yang kelima, memiliki kebudayaan umum. Jika karya seni dianggap sebagai properti budaya nasional, ini tidak dapat terletak pada karya seni itu sendiri. Nada, musik, dan sajak membawa pada akhirnya tidak ada warna nasional, dan bukan karena mereka umumnya menyenangkan. Penilaian rasa adalah seperti yang diketahui subjektif dan tidak bergantung pada asal suatu karya seni. Kenyataan bahwa seni yang seharusnya selalu merupakan ekspresi individu yang paling individual tetap dianggap sebagai milik nasional. Beruntung lagi hanya untuk kepentingan negara. Yang keenam, adanya sejarah umum. Populasi saat ini harus melihat kembali sejarah ini, bukan sebagai kesalahan yang berbahaya bagi mereka, tetapi sebagai fondasi dari takdir yang sama. Untuk yang satu ini dapat merasa bangga atau malu, namun dalam kedua kasus ini harus dianggap sebagai hal yang wajar tanpa syarat yang mencakup hak-hak dan kewajiban nasional benar-benar independen dari setiap kepentingan individu. Yang ketujuh, keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan itu dalam setiap kasus adalah keputusan politik. Apakah itu peraturan dalam kondisi yang berkaitan dengan urusan dalam negeri, atau klaim kebijakan luar negeri pada sumber daya negara-negara lain? Itu adalah kepedulian masyarakat untuk memahami usaha politik dari kekuasaan sebagai masalah nasional.
dan untuk mengidentifikasi dengan mereka. Oleh karena itu, selalu perlu merupakan perbedaan kecil antara mereka yang berada di atas dan yang di bawah penguasaan dan subjek negara dan warga negara. Jika itu berhasil dengan rakyat, maka negara dapat menunjuk dirinya sebagai otoritas yang lebih tinggi. Yang kedelapan, penonjolan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat yang biasanya ditunjukkan sebagai properti yang membuat sekelompok orang-orang dalam arti politik suatu bangsa tentu saja konyol dan mudah disanggah. Bahasa budaya sejarah budaya, kesalahan di sini mudah untuk disebutkan sebab dan akibat terbalik. Baik, sekian dari saya. Saya Dila Rosti, pamit undur diri. Terima kasih banyak.